Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi manajerial dan optimasi ekonomi yang beranggotakan Hengki Prasetya, Muhammad Irfan Rianto, Michelle Anya Piono, Devi Fitrotul Azizah. Ruang lingkup ekonomi. Definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambil keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial dengan cara yang paling efisien. Ruang lingkup ekonomi manajerial yaitu pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Selanjutnya yaitu optimasi ekonomi. Optimasi ekonomi merupakan upaya pemecahan dalam memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi dengan berbagai alternatif solusi yang bisa dilakukan. Optimasi ini merupakan metode untuk memaksimalkan atau meminimumkan fungsi dan tujuan perusahaan. Analisis optimasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama optimasi maksimum, yang kedua yaitu optimasi minimum. Optimasi maksimum adalah optimasi untuk upaya-upaya memaksimumkan suatu hasil kegiatan yang positif, misalnya memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya yaitu optimasi minimum. Optimasi minimum adalah optimasi untuk meminimumkan resiko dari suatu kegiatan. Prinsip ekonomi ada dua. Yang pertama yaitu memberikan pemecahan atau solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi. Yang kedua, mencari alternatif solusi yang terbaik bagi masalah yang ditemukan. Oke, yang selanjutnya, cara melakukan teknik optimasi. Yang pertama, memilih alternatif terbaik dari semua kemungkinan yang akan terjadi dengan melihatnya adanya semua kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua, menggunakan urutan keputusan. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip matematika. Di sini prinsip-prinsip matematika ada 6, yaitu turunan pertama, turunan kedua, memaksimumkan dan meminimumkan dari fungsi. Hubungan fungsi pendapatan atau TRR dengan fungsinya biaya atau TC. Maksimasi selisih dua fungsi. Masalah fungsi dengan kendala. Metode penyajian hubungan ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi seringkali disajikan dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Cara yang paling mudah untuk mempelajari hubungan ekonomi dan memahami optimasi ekonomi adalah dengan menelaah beberapa bentuk hubungan fungsional yang berperan penting dalam model dasar penelitian, metode pemasaran, tabel, dan grafik. Hubungan antara nilai total, marginal, dan rata-rata. Hubungan marginal merupakan perubahan variabel pendapat suatu fungsi yang disebabkan perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Definisi ini hubungan marginal yaitu perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang dikarenakan oleh perubahan dari salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Hubungan antara nilai total dengan marginal. Hubungan antara nilai total dengan marginal dalam menganalisis pengambilan keputusan memiliki peran penting. Karena apabila nilai marginal negatif, maka nilai total akan menurun. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal penting dalam analisis membuat keputusan manajerial. Hal ini dikarenakan nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total. Maka, apabila nilai marginal itu lebih besar dari nilai rata-rata, maka nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Selanjutnya yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antar nilai total, marginal, dan rata-rata. Kalkulus diferensial merupakan cabang untuk mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilai. Pembahasan utama kalkulus yaitu turunan. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat karakter fungsi mendekati nilai input. Fungsi yang mendapat nilai real
dengan variabel real tunggal. Turunan pada suatu titik sama dengan kemiringan dari garis singgung grafik fungsi pada titik itu sendiri. Secara umum, turunan suatu fungsi pada sebuah titik menentukan pendekatan linier terbaik fungsi pada titik tersebut. Proses pencarian turunan disebut pendiferensialan. Turunan sering dipakai dalam mencari titik ekstremum dari sebuah fungsi. Persamaan-persamaan yang melibatkan turunan disebut persamaan diferensial turunan. Misalkan X dan Y merupakan bilangan real, Y adalah fungsi dari X, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X, salah satu dari jenis fungsi yang sederhana fungsi linier. Ini merupakan grafik fungsi dari garis lurus. Dalam studi Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan MX plus C, di mana M serta C merupakan bilangan real yang tergantung pada garis mana grafik tersebut ditentukan. M disebut sebagai kemiringan dengan rumus sebagai berikut. Namun hal ini hanya untuk fungsi linier. Fungsi non-linier tidak memiliki nilai kemiringan yang pasti. Turunan dari F pada titik X adalah pendekatan yang paling baik terhadap gagasan kemiringan F pada titik X. Biasanya ditandai dengan F dalam kurung X bersama dengan nilai F di X. Turunan dari F menentukan pendekatan linier paling dekat atau disebut linearisasi dari F di dekat titik X. Sifat-sifat ini biasanya diambil sebagai definisi dari turunan, sebuah istilah yang saling berhubungan, yaitu diferensial fungsi. Dan selanjutnya, apabila X serta Y merupakan real, turunan dari F pada X merupakan kemiringan dari garis singgung grafik F di titik X. Karena target serta sumber dari F berdimensi 1, turunan dari F yaitu bilangan real. Jika X dan Y merupakan vektor, maka pendekatan linear yang paling mendekati grafik F tergantung pada bagaimana F berubah di beberapa arah secara bersamaan. Dengan mengambil pendekatan linear yang paling dekat di satu arah menentukan sebuah turunan parsial. Linearisasi dari F ke semua arah secara bersamaan dikenal dengan turunan total. Kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Kaidah konstanta. 2. Kaidah pangkat. 3. Kaidah penjumlahan dan selisih. 4. Kaidah perkalian. 5. Kaidah hasil bagi. 6. Kaidah rantai.